Janji Allah, dengan membaca zikir ini, dosa sebanyak apapun diampuni. Subhanallah, adakah umat manusia atau umat Islam di dunia ini yang tidak berdosa? Pastinya semua umat manusia berdosa. Janji Allah khusus untuk umat Islam, bacalah zikir ini, niscaya semua dosa-dosamu diampuni. Tentunya selain dengan istiqomah membaca zikir ini, kita juga harus bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Maha suci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan sahabat semua dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan ditempatkan di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apakah ada manusia yang bisa menghapus dosa hanya dalam hitungan menit? Jangankan dosa, adakah di antara manusia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain hanya dalam hitungan menit? Tentu saja memaafkan bukan sekedar memaafkan, tapi harus disertai rasa tulus ikhlas, tanda jika benar-benar sudah memaafkan. Di antara sekian banyak zikir, ada zikir yang jika diucapkan dengan penuh keyakinan, dosa orang tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Lafaz zikir itu sangat mudah diucapkan oleh setiap muslim dewasa dan berakal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mendakwahkan zikir tersebut setiap harinya. Lafaz zikir tersebut dibaca 100 kali tidak lebih dan tidak kurang. Namun jika dibaca lebih dari 100 kali, tentu saja boleh. Tidak perlu berjam-jam untuk membaca zikir tersebut. Bahkan bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Artinya tetap memperhatikan kaidah dan adab dalam berzikir, kecuali dibaca di dalam kamar mandi atau tempat najis lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat hutayahu walau kanat misla sabadil bahri. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 4857. Mengenai makna buih di lautan, Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan, walaupun sangat banyak dosanya dalam jumlah semisal buih-buih bergerak yang berada di permukaan air, bisa juga yang lainnya misalnya jamur. Masya Allah, walaupun dosa-dosa itu diibaratkan sebanyak buih-buih yang ada di permukaan laut, maka Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Membaca zikir ini, inilah salah satu tanda bukti nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ada orang yang bertanya, apakah kalimat zikir tersebut harus dibaca 1 kali dalam satu waktu yang jumlahnya 100 kali, atau bagaimana? Menurut sebagian ulama, zikir tersebut tidak mesti juga dibaca harus 100 kali dalam satu hitungan dan dalam satu waktu. Namun menurut pendapat terkuat bahwa 100 kali adalah akumulasi bacaan dalam sehari. Bisa jadi pagi 30, siang 30, dan malam 40. Sebagaimana seorang ulama At-Tayyibi rahimahullah berkata, sama saja apakah bacaan tersebut subhanallah wa bihamdihi 100 kali terpisah, atau dalam satu kali bacaan, dalam satu majelis atau dalam beberapa majelis, di awal siang atau di akhir siang, akan tetapi yang lebih baik adalah mengumpulkannya di awal siang. Satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah bukan berarti adanya hadis yang menyatakan Allah akan menghapus dosa seorang hambanya walau sebanyak buih di lautan.
bisa diartikan kita mudah dan seenaknya saja melakukan dosa. Cara berpikir liberal seperti itu tentu saja tidak dibenarkan. Seorang ulama bernama Al-Munawi rahimahullah berkata, orang yang mengandalkan terus zikir ini akan tetapi ia terus bermaksiat sekehendak syahwatnya, melanggar agama Allah dan kehormatannya, janganlah ia menyangka akan disamakan dengan orang yang dibersihkan dan disucikan. Jangan menyangka ucapannya akan mendapat pahala dengan lisannya, padahal tidak ada ketakwaan, rasa takut dan amal saleh pada dirinya. Faidul Qadir. Pertama, dosa yang dihapus adalah dosa atau kesalahan pada hak Allah. Sedangkan jika berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus diselesaikan dengan yang bersangkutan, meminta maaf atau mengembalikan hak berupa barang atau hutang. Kedua, dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar yang dilakukan seseorang dengan terus-menerus, maka ia harus bertaubat secara khusus dengan bertaubat taubatan nasuha dan syarat-syarat taubatan nasuha, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Jika merasa melakukan dosa yang besar, maka ia bisa melakukan salat taubat 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan salat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah. Kemudian beliau membaca ayat ini, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Hadis riwayat Tirmizi nomor 406, disahihkan oleh Al-Albani. Ada zikir setelah sholat yang juga menghapus dosa sebanyak buih di lautan, tetapi caranya setelah selesai sholat saja. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 33 kali, lalu sebagai penyempurna bilangan 100 ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka aku akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Ta'ala menanamkan keistiqomahan dalam hati kita untuk senantiasa berzikir kepadanya. Tentu saja kita berharap kelak kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah, tanpa membawa beban dosa sedikit pun. Kalau ada yang salah datangnya dari saya, hamba yang bodoh, semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar semata-mata hanya darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.